beribadah, kita harus apa? Duduk sopan. Kita akan memuji Tuhan. Tentunya kita harus duduk sopan, duduk tenang, supaya ketika kita beribadah, kita benar-benar fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita akan memulaikan ibadah kita akan menyanyi bersama-sama. Nah, kita menyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Masih semangat memuji Tuhan? Nah, sekarang sebelum berdoa, kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Nah, mana sikap doanya? Mari kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. kita akan berdoa. Nah, mana sikap doa yang baik? Duduk sopan, lipat tangan,
tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menolong kami semua, terlebih anak-anak, agar supaya anak-anak boleh duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati ibadah ini, agar supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami hanya membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Disampaikan oleh siapa ya? Oleh Miss Meilan. Ayo Miss Meilan, persilakan. Halo semua, selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu lagi dengan Miss Meilan. Hari ini kita akan beribadah bersama. Nah, sudah siap ikut ibadah semuanya? Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Sebelum kita baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Ayo semua, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, hari ini kami akan lagi mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Tuhan berkati kami anak-anak, berkati Miss Meilan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita akan baca Alkitab, Miss Meilan mau tanya terlebih dahulu. Di rumah, siapa yang suka atau mau membantu mama papa di rumah? Membantunya seperti apa ya? Membantunya misalnya anak-anak bangun pagi, setelah berdoa, anak-anak mau membereskan tempat tidur. Ada yang seperti itu? Atau anak-anak selesai bermain kan berantakan mainannya, anak-anak langsung membereskannya, merapikannya, mengembalikan ke tempat semula. Ada juga yang begitu. Kalau anak seperti itu, anak pasti lebih disayang lagi oleh mama dan papa. Mereka senang, bangga punya anak-anak yang mau membantu orang tua, dan mereka pasti taat kepada orang tua, karena pasti orang tua kalau mau menyuruh, dia sudah bisa bikin sendiri, tanpa diulang-ulang, diperintahkan berkali-kali, dia bisa melakukannya sendiri ya. Itu bentuk ketaatan anak-anak kepada mama dan papa. Anak-anak, cerita hari ini merupakan juga bentuk ketaatan dari Yesus Kristus kepada Allah Bapa di sorga. Bentuk ketaatannya seperti apa? Anak-anak, Allah Bapa itu mengutus Yesus datang ke dunia untuk
untuk menebus dosa kita semua. Nah, Yesus itu taat kepada Allah. Dia mau datang ke dunia, mau bersama-sama dengan kita manusia, dan mau menebus dosa kita manusia. Nah, oleh karena itu, anak-anak, kita juga harus sama seperti Tuhan, taat kepada, sama seperti Yesus Kristus yang mau taat kepada Allah. Begitu juga sama seperti anak-anak, sama seperti kita. Anak-anak mau taat kepada mama, papa di rumah. Karena kalau kita taat, pasti orang tua senang. Begitu juga kalau kita taat kepada orang tua, pasti kita juga taat kepada Allah. Allah akan semakin sayang, Allah akan senang dengan anak-anak yang mau taat kepada orang tua dan juga taat kepada Allah di surga. Nah, anak-anak sekalian, bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Matius 3 ayat 17a. Matius 3 ayat 17a ini merupakan juga ayat hafalan hari ini. Nah, Bismillah akan bacakan untuk kita sekalian. Dan untuk anak-anak yang sudah bisa membaca Alkitab, anak-anak boleh membacanya sendiri ya dalam kitab Matius 3 ayat 17a. Dan yang belum bisa membaca, anak-anak bisa meminta tolong, meminta bantuan kepada mama, papa, atau kakak di rumah untuk bisa membaca Alkitab bersama-sama. Bunyinya demikian. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, anak-anak, Yesus itu punya teman. Nah, sama seperti anak-anak juga punya teman. Nah, teman Yesus ini bernama Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis? Ada yang tahu? Atau ada anak-anak yang papanya namanya Yohanes atau kakaknya? Nah, ini sama. Dia punya nama juga, teman Yesus ini namanya Yohanes Pembaptis. Nah, siapa dia? Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah seorang pembawa firman Tuhan. Dia berjalan kemanapun dia pergi, dia menyampaikan berita firman Tuhan kepada orang-orang yang dia temui. Nah, apakah yang disampaikan? Nah, dia menyampaikan kepada semua orang, bertobatlah. Nah, Allah ingin kalian bertobat, menyesali dosa dan membencinya, serta berhenti melakukannya. Nah, Bismillah punya gambar ini. Nah, ini tandanya apa ya? Ini tandanya orang lagi bersedih. Kenapa dia bersedih? Kenapa tanda ini bersedih? Nah, sama seperti firman Tuhan tadi yang Bismillah katakan, kalau kita tidak taat, nanti orang tua kita pasti sedih ya. Kalau anak-anak tidak taat, suka membangkang. Nah, begitu juga dengan Allah Bapa di surga. Kalau anak-anak, kalau kita tidak taat, kita melakukan dosa, tidak mau mengaku dosa, tidak mau meninggalkan dosa, pasti Allah Bapa di surga sangat sedih sekali. Nah, dia kecewa karena kita tidak mau taat. Nah, itulah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada saat dia bertemu dengan setiap orang. Dia menyampaikan, hai orang-orang, bertobatlah, bencilah dosa dan berhenti melakukannya, karena Allah Bapa di surga sangat membenci dosa. Nah, kemudian kalau ini ada gambar yang kedua, ini adalah gambar smile, gambar tersenyum atau senang. Yohanes mengatakan, taatilah Tuhan Allahmu, karena kalau kita taat, Tuhan pasti senang, Allah pasti senang. Kalau kita tidak melakukan dosa, kita menjauhi dosa, kita tidak lagi kita berhenti melakukan kejahatan atau dosa, Allah pasti tersenyum, Allah pasti senang. Nah, begitu juga di rumah anak-anak. Kalau anak-anak mau taat, mau melakukan perintah orang tua, apa yang disuruh orang tua mau bikin, pasti orang tua senyum seperti kata ini. Orang tua pasti senang sekali, anak-anak, wah anak saya taat sekali. Pagi-pagi bangun dia berdoa dulu, terus dia merapikan tempat tidur, kalau dia bermain dia bereskan kembali. Nah, orang tua senang. Nah, begitu juga dengan Allah Bapa di surga. Allah itu sangat senang, sangat gembira ataupun merasa senang karena anak-anaknya kita semua taat,
tidak melakukan dosa, menjauhi dosa, dan berhenti melakukan dosa. Nah, itu yang disampaikan Yohanes kepada setiap orang yang dia ketemu di manapun dia berada. Nah, kemudian orang-orang yang mendengarkan khotbah Yohanes ini, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes ini, mereka menyadarinya, mereka sedih. Aduh iya, saya sudah berdosa dan saya mau datang kepada Tuhan, saya mau bertobat. Nah, mereka datang kepada Yohanes dan mereka minta Yohanes untuk membaptis mereka. Nah, membaptis itu tandanya mereka percaya kepada Tuhan, menyesali semua dosa dan mau datang sungguh-sungguh kepada Allah Bapa di surga. Dengan tanda mereka dibaptis di Sungai Yordan. Nah, anak-anak, jadi setelah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes Pembaptis, mereka bertobat, mereka menyesali dosanya, mereka berjanji kepada Tuhan untuk tidak lagi melakukan kejahatan. Dan tandanya mereka datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Tandanya supaya mereka meninggalkan dosa dan tidak lagi melakukan kejahatan. Tuhan senang tidak kalau mereka tidak lagi melakukan kejahatan? Pasti, Tuhan pasti tersenyum, pasti senang karena mereka mau taat kepada Allah Bapa di surga. Mereka mau mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Yohanes dan mereka mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menjauhi dosa. Nah, Yesus sudah semakin besar, sudah semakin dewasa, dan dia datang kepada Yohanes. Dia juga datang kepada Yohanes temannya. Yesus mau minta Yohanes untuk membaptis dirinya sendiri. Tapi Yohanes waktu itu dia menolak. Dia bilang begini, "Wah, kamu Yesus tidak melakukan kejahatan, kamu tidak melakukan dosa." Nah, tapi Yesus mengatakan, "Aku harus menaati perintah Allah." Karena Allah lewat Yesus, dia menginginkan Yesus untuk dibaptis. Karena dia datang ke dunia sebagai manusia. Jadi dia harus mengikuti apa yang Allah kehendaki untuk Yesus lakukan. Jadi Yesus tetap harus juga dibaptis seperti manusia, seperti orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, lalu kemudian Yohanes mau membaptis Yesus, membaptis di Sungai Yordan. Nah, anak-anak, pada saat itu Yesus masuk ke dalam air, kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, setelah Yesus berdiri dari tempat itu, dari baptis, kemudian langit terbuka. Nah, langit terbuka, kemudian ada burung merpati yang datang, terus dia hinggap di pundaknya Yesus, dan terdengarlah suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, jadi setelah Yesus baptis, setelah dia berdiri, kemudian terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, itu suara Allah Bapa di sorga, Allah yang mengutus Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita manusia. Nah, anak-anak, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang ketaatan. Kita harus taat kepada orang tua, terlebih kita taat kepada Tuhan. Karena kalau kita taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada siapa saja, itu tandanya kita taat kepada Allah Bapa di surga. Dan kalau kita berbuat baik, kita taat kepada siapapun, kepada Bapa di surga, pasti Tuhan Allah akan tersenyum, akan senang. Orang tua juga akan senang karena anak-anak taat kepada orang tua seperti taat kepada Allah Bapa di surga. Nah, siapa yang mau taat seperti Yesus taat kepada Allah Bapa di surga? Mau taat? Nah, kita tidak mau kan kalau orang tua kita sedih karena kita tidak taat, tidak patuh
kita mau mereka tersenyum, mereka senang karena kita mau taat. Seperti kita taat kepada Tuhan, nah kita juga harus taat kepada orang tua di rumah. Tidak boleh kalau disuruh, kalau diperintahkan harus ikut aturan, ikut apa yang diperintahkan oleh mama dan papa. Tidak boleh membangkang. Oke? Nah, firman Tuhan hari ini sekali lagi mengatakan bahwa kita harus taat kepada Tuhan, kita harus menjauhi dosa, meninggalkan dosa, menyesali dosa, dan tidak melakukannya lagi. Seperti khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis untuk orang-orang yang dia temui dimanapun dia berada. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Nah, kita akan mengucapkan atau belajar atau menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalan yang terdapat di dalam Matius 3 ayat 17a. Kalau ada yang masih ingat, mari kita sebutkan sama-sama ya. Ayat hafalan kali ini terdapat dalam Matius 3 ayat 17a. Bunyinya demikian. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Oke, bisa? Sekali lagi ya, Matius 3 ayat 17a. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, anak-anak di rumah bisa mengucapkan atau bisa menghafal ayat hafalan ini ya. Bisa ditulis di buku yang sudah bisa menulis, supaya anak dapat menghafalnya. Karena bisa saja minggu depan ada miss yang mau menyampaikan firman, terus bertanya lagi, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu ya. Jadi ayat hafalan ini terdapat dalam Matius 3 ayat 17a yang bunyinya demikian. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang anak-anak mau berdoa ya. Nanti doanya anak-anak ikut Miss Melan berdoa dari rumah. Boleh? Ya. Silakan lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, ikut Miss Melan berdoa. Bapa di sorga, aku menyesali dosa-dosaku. Ampuni aku akan kesalahan yang telah aku lakukan. Tolonglah aku untuk mempercayai dan menaati Engkau. Tolonglah aku untuk melakukan apa yang menyenangkan Engkau. Terima kasih karena telah mengutus Yesus Juru Selamatku yang datang ke dunia untuk mati bagiku, sehingga dosa-dosaku bisa diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Sampai kita bertemu lagi di ibadah minggu depan. Yesus memberkati. Shalom. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagus ya ceritanya. Nah, tentang ketaatan. Nah, anak-anak belajar dari firman Tuhan. Tentunya anak-anak harus taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Kalau di rumah, anak-anak taat kepada siapa? Pada orang tua. Kalau di sekolah, taat sama siapa? Taat kepada miss dan mister di sekolah. Nah, anak-anak tentu kita berterima kasih ya kepada Miss Melan yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Miss Melan. Tuhan Yesus memberkati Miss Melan bersama dengan keluarga. Aku
ada di layar, atau anak-anak bisa mengirimkan di Bank Sinar Mas. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan bernyanyi bersama lagu Bersyukur, Bersyukur. Kita akan menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, sekarang kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing, kembali ke kelas kita masing-masing bersama dengan Miss yang ada dan Mister. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi